Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tugas mata kuliah Mekanika Teknik tentang analisis gaya dan momen pada sistem katrol angkat material di pit South Hilir. Adapun bagian-bagian yang akan dijelaskan kepada teman-teman saya, baik untuk Saudara Rahwan, dipersilakan. Baik, yang pertama itu pendahuluan di bab 1, yaitu latar belakang. Dalam kegiatan pertambangan, proses pengangkatan material merupakan aktivitas penting yang dilakukan pada berbagai tahapan, mulai dari pengangkatan kor hasil pengoboran, pemindahan peralatan, pengangkatan bucket material di lokasi yang sulit dijangkau alat berat, hingga proses evakuasi darurat. Salah satu alat mekanis yang paling sering digunakan untuk membantu pekerjaan tersebut adalah sistem katrol angkat. Sistem katrol bekerja berdasarkan prinsip dasar mekanika teknik yang melibatkan gaya, momen, torsi, keseimbangan benda tegar, dan efisiensi mekanik. Karena itu, analisis gaya dan momen pada katrol menjadi bagian penting dalam memahami performa dan keamanannya. Dalam dunia pertambangan, kesalahan perhitungan gaya tarik tali atau momen poros bisa menyebabkan yang pertama poros patah, kedua tali putus, tiga bucket jatuh, yang keempat kerusakan peralatan, yang kelima risiko kecelakaan kerja yang fatal dan lain-lainnya. Selain itu, lingkungan tambang yang dinamis seperti permukaan kerja yang tidak rata, paparan debu, suhu tinggi, vibrasi alat berat, hingga perubahan kondisi beban dapat mempengaruhi efisiensi dan umur pakai katrol. Oleh sebab itu, analisis gaya dan momen tidak hanya diperlukan untuk perhitungan awal, tetapi juga sebagai acuan pemeliharaan dan inspeksi rutin. Penguasaan konsep mekanika teknik dalam sistem katrol menjadi sangat penting bagi mahasiswa teknik pertambangan agar mampu memahami bagaimana gaya bekerja, bagaimana momen mempengaruhi komponen mekanis, serta bagaimana menentukan ukuran poros dan diameter katrol. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama itu A. Mampu menghitung gaya, momen, dan resultan pada berbagai sistem. B. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan gaya, momen, dan aplikasinya di bidang pertambangan. C. Menjelaskan konsep gaya, momen, dan resultan dalam sistem katrol. D. Menganalisis besar gaya tarik tali serta momen pada poros katrol di dunia pertambangan. Adapun manfaatnya, yaitu manfaatnya penyusunan laporan ini di antara lain: A. Mahasiswa memahami aplikasi mekanika teknik dalam dunia nyata pertambangan. B. Memberikan wawasan mengenai perhitungan gaya dan momen pada sistem pengangkatan. C. Menjadi referensi untuk menganalisis alat bantu angkat di lingkungan tambang. D. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menghitung torsi poros, efisiensi mekanis, dan momen resistif. Adapun ruang lingkupnya. 1. Tinjauan teori sistem katrol dalam mekanika teknik. 2. Analisis gaya dan momen pada katrol tunggal dengan beban statis. 3. Perhitungan diameter poros menggunakan rumus tegangan puntir. 4. Analisis beban tambahan yang disebabkan oleh gesekan. 5. Studi kasus kecil berupa soal cerita terkait sistem katrol di pertambangan. 6. Prosedur kerja penggunaan sistem katrol lengkap dengan gambar diagram aslinya. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2. Sistem katrol dalam mekanika teknik. Sistem katrol merupakan salah satu mekanis yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk dunia pertambangan. Katrol berfungsi untuk mengubah arah gaya, meningkatkan keuntungan mekanis, membantu operator mengangkat beban yang lebih besar dengan usaha yang lebih kecil. Dalam konteks mekanika teknik, analisis sistem katrol melibatkan pemahaman tentang momen,
torsi, keseimbangan benda, tegar, serta efisiensi mekanik. Prinsip kerja katrol sangat berkaitan dengan konsep dasar mekanika seperti keseimbangan vertikal, perhitungan momen puntir pada poros, dan analisis distribusi gaya pada tali dan dudukan. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem katrol penting tidak hanya dalam teori, tapi juga dalam praktik lapangan, terutama di industri pertambangan yang memiliki banyak kegiatan pengangkatan material dan peralatan. Secara mekanis, hubungan antara gaya berat, momen, dan efisiensi sistem melalui persamaan sebagai berikut, di mana F sama dengan gaya tarik tali, W sama dengan berat beban, R sama dengan radius kontrol, dan U sama dengan efisiensi sistem. Dalam dunia pertambangan, katrol digunakan: 1. Mengangkat material di area sempit. 2. Tarik peralatan pengeboran. 3. Core drilling. 4. Pemindahan tambang. Dan 5. Evakuasi pekerjaan dalam keadaan darurat. Baik, kita masuk pada momen pada poros katrol. Momen puntir torsional pada poros dihitung menggunakan torsior 16 M sama per diagram pangkat 3, dan untuk menentukan diameter poros D sama dengan akar 3 16 M per diagram torsior. Tekanan geser menjadi faktor penting untuk memastikan poros tidak patah ketika menerima beban. Rumusan masalah. Berdasarkan tinjauan pustaka dan studi kasus, rumusan masalah dalam laporan ini sebagai berikut. 1. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tertentu dengan efisiensi sistem tertentu. 2. Bagaimana menghitung momen pada poros katrol berdasarkan gaya dan radius. 3. Berapa diameter minimal poros yang diperlukan agar tidak terjadi kegagalan torsi. 4. Bagaimana pengaruh radius katrol, efisiensi sistem, dan gaya gesekan terhadap performa pengangkatan. Kelima, bagaimana memodelkan kegagalan sistem jika gaya atau momen tidak memenuhi kebutuhan. Kita masuk pada soal dan penyelesaian. Baik, di sini saya akan membacakan satu contoh soal saja, yaitu soal 1, gaya tarik tali. Sebuah bucket berisi material memiliki massa 180 kg. Efisiensi sistem katrol adalah 80%. Berapakah gaya tarik tali yang dibutuhkan? Diketahui massa bucket sama dengan 180 kg, efisiensi katrol sama dengan 80%, sama dengan 0,8. Ditanyakan gaya tarik tali. Langkah penyelesaian. 1. Hitung berat beban. W sama dengan M dikali G sama dengan 100 kali 9,8 sama dengan 1764 N Newton. 2. Hitung gaya tarik tali. F sama dengan W per Newton sama dengan 1764 per 0,8 sama dengan 2205 Newton. Gaya tarik yang dibutuhkan sama dengan 2205 Newton. Bab 3. Prosedur kerja. Pada bab ini, prosedur kerja dijelaskan secara sistematis untuk memastikan penggunaan katrol aman dan efisien. 3.1. Alat dan bahan. A. Katrol tunggal. B. Tali baja. C. Poros katrol. D. Bantalan. E. Beban uji. F. Kunci-kunci dan alat efisiensi. G. Gambar diagram sistem.
Baik, masuk bagian 3.2 gambar pada sistem katrol. Di sini satu gaya tarik tali. Pada gambar tersebut, sistem pengangkatan material ini menggunakan sebuah gantry crane yang diposisikan di atas pit yang sangat dalam. Prosedur kerjanya dimulai dengan menurunkan kait derek ke dasar pit, tempat alat berat seperti eskavator memuat material hasil tambang ke wadah angkat. Setelah material dimuat, sistem derek diaktifkan. Motor winch pada crane akan menarik tali baja atau kabel yang kemudian disalurkan melalui sistem katrol pulley. Tarikan pada tali ini yang disebut gaya tarik tali akan diteruskan ke mekanisme katrol untuk mengangkat beban material secara vertikal dari dasar pit ke permukaan. Seluruh proses pengangkatan material melibatkan analisis gaya dan momen, di mana gaya tarik tali dan berat beban menciptakan momen pada struktur crane, kaki-kaki, dan girder yang harus ditahan. Setelah material mencapai permukaan, kren dapat bergerak horizontal di sepanjang lintasan rel untuk memindahkan dan menurunkan material di lokasi pemrosesan atau stock split yang telah ditentukan. Pada gambar 2 yang itu momen pada poros, yang mana dalam prosedur pengangkatan material di pit south hillier, momen pada poros merupakan gaya putar fundamental yang harus diatasi oleh motor winch. Momen ini dihasilkan dari gaya tarik tali yang diperlukan untuk mengangkat beban total atau material dan wadah, lalu dikalikan dengan jari-jari efektif poros atau drum tempat tali digulung. Poros drum winch berfungsi sebagai titik tumpu utama saat motor memberikan torsi. Poros berputar menyebabkan tali baja tergulung dan menarik material ke atas. Analisis momen poros sangat krusial karena menentukan spesifikasi daya motor yang diperlukan untuk mencapai kecepatan pengangkatan tertentu, sekaligus menjadi dasar dalam perancangan kekuatan material poros itu sendiri agar mampu menahan tegangan geser tanpa deformasi atau kegagalan saat beban maksimum diangkat. Adapun untuk pada gambar diameter poros minimum, yang dimana untuk menentukan diameter poros minimum yang aman dan memadai pada sistem katrol winch dimulai setelah momen poros dihitung berdasarkan beban maksimum yang diangkat dari jari-jari drum. Pertama, tim desain harus menentukan gaya tarik tali maksimum dengan mempertimbangkan berat beban, kerugian gesekan, dan faktor percepatannya. Kedua, nilai ini dikalikan dengan jari-jari efektif drum winch untuk mendapatkan torsi maksimum yang bekerja pada poros. Ketiga, analisis diperluas dengan memperhitungkan momen lentur yang timbul akibat berat drum itu sendiri dan gaya lateral pada tali, kemudian menggabungkan torsi dan momen lentur ini menjadi momen ekuivalen. Karena poros katrol selalu mengalami beban gabungan keempat nilai. Ini dimasukkan ke dalam rumus desain poros yang memperhitungkan tegangan geser izin dari material poros yang dipilih, di mana batas kekuatan material setelah dibagi dengan faktor keamanan yang ketat. Hasil akhir dari prosedur perhitungan ini adalah diameter poros minimum yang harus dipenuhi atau dilebihi dari proses manufaktur untuk menjamin bahwa poros tidak akan mengalami kegagalan selama operasi pengangkatan material di pit south hillier. Dan untuk gambar terakhir pada momen resistif poros akibat gesekan, yang dimana pengangkatan material di pit south hillier dimulai dengan motor winch yang harus menghasilkan torsi penggerak yang cukup untuk memutar poros drum. Torsi ini memiliki dua komponen utama yang harus diatasi, yang diperlukan untuk melawan berat material dan wadah, serta momen resistif akibat gesekan. Baik, kita masuk kepada di bab 4 yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai sistem katrol dalam mekanika teknik dan penerapannya di dunia pertambangan dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem katrol merupakan alat mekanis sederhana yang sangat efektif untuk membantu proses pengangkatan material pada kegiatan pertambangan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau alat berat. Yang kedua, perhitungan gaya, momen, dan diameter proses sangat penting untuk menjamin operasi katrol berjalan aman. Kesalahan perhitungan dapat menyebabkan kegagalan poros, tali, atau bantalan. Yang ketiga, efisiensi katrol berpengaruh langsung terhadap gaya
tangan atau gaya mesin yang dibutuhkan. Semakin rendah efisiensi, semakin besar gaya tarik dan momen poros yang diperlukan. Yang keempat, gesekan memberikan tambahan momen resistensif sehingga sistem harus dirancang menahan momen total, bukan hanya momen akibat beban utama. 5. Dari hasil studi kasus ditemukan bahwa proses harus memiliki diameter lebih besar dari hasil perhitungan teoritis karena kondisi lapangan tambang sering mengalami beban kejut dan kondisi ekstrim. 6. Prosedur kerja yang benar, mulai dari inspeksi alat, pemasangan, hingga evaluasi pasca operasi. Sangat penting untuk menghindari kecelakaan kerja dan menjaga peralatan tetap dalam kondisi baik. Dengan memahami dasar, mekanika teknik dan analisis rekayasa pada sistem katrol, pekerja maupun mahasiswa dapat menjalankan kegiatan pengangkatan secara lebih aman, efisien, dan sesuai standar teknik pertambangan. Mungkin hanya itu saja dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.